Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Saya akan memaparkan penjelasan modul 4, Penggerak Ekonomi Negeriku. Unit 2, Maju Bersama Melalui Koperasi. Ekonomi kelas 10, PKBM Gandhi Sena, Pendidikan Kesetaraan Paket C. Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 14 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi Indonesia didirikan pada 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Undang-undang yang mengatur perkoperasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Tetapi, dengan adanya penolakan dari pelaku koperasi oleh Mahkamah Konstitusi, diputuskan koperasi kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Selanjutnya, pengertian koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan operation. Co berarti bersama, operation berarti usaha. Kalau dirangkai menjadi usaha bersama. Jadi, koperasi berarti kelompok atau pengumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Pengertian itu sesuai dengan definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 yang isinya koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari koperasi. Badan usaha koperasi mempunyai perbedaan yang mendasar pada badan usaha ekonomi lainnya, karena dasar-dasar koperasi berasal dari organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Ciri-ciri koperasi tersebut adalah: yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela; yang kedua, kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota; yang ketiga, koperasi bersifat non-kapitalis; yang keempat, kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakarta, dan swasembada. Swadaya berarti kegiatan yang didasarkan pada kekuatan untuk usaha sendiri. Swakarta berarti kegiatan yang didasarkan pada buatan sendiri, sedangkan swasembada berarti kegiatan yang didasarkan pada kemampuannya sendiri. Selanjutnya, tujuan pendirian koperasi. Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Yang ketiga, memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Dan yang keempat, membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya, fungsi koperasi. Fungsi koperasi bagi anggota adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, menyediakan kebutuhan anggota. Yang ketiga, mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Yang keempat, mengembangkan usaha para anggota koperasi. Yang kelima,
menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. Yang keenam, pada akhir tahun anggota mendapatkan keuntungan yang disebut sisa hasil usaha atau SHU. Yang ketujuh, setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. Yang kedelapan, setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Selanjutnya, peran koperasi. Pembentukan badan usaha koperasi memiliki peran antara lain: yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, bentuk dan jenis koperasi. Bentuk koperasi yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Bentuk kedua koperasi adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Daerah kerjanya di tingkat kabupaten atau kota media. Yang kedua, gabungan koperasi. Gabungan koperasi adalah koperasi anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Daerah kerjanya di tingkat provinsi. Dan yang ketiga, induk koperasi. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Daerah kerjanya di tingkat nasional. Koperasi sekunder dapat didirikan tidak hanya oleh koperasi-koperasi sejenisnya saja, melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis karena terdapat kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama. Aktivitas atau kebutuhan yang sama tersebut akan dapat dicapai lebih efisien apabila diselenggarakan oleh koperasi sekunder dalam skala kekuatan yang lebih besar. Selanjutnya, jenis koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum kita mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Beberapa jenis koperasi menurut ketentuan undang-undang adalah: yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen. Yang ketiga, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Dan yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu non-simpan pinjam untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan, audit, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya. Dalam praktiknya, terdapat koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi yang disebut koperasi serba usaha. Misalkan, koperasi pertanian yang anggotanya terdiri dari para petani dengan usaha meliputi pengadaan sarana pertanian, pemasaran hasil pertanian, pengadaan pupuk dan obat-obatan,
pengadaan barang konsumsi, dan sebagainya. Koperasi semacam ini harus ditentukan usaha pokoknya. Begitupun koperasi yang dibentuk oleh golongan-golongan seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan, paguyuban masyarakat yang menyelenggarakan usaha perkreditan, pertokoan, fotokopi, jasa kebersihan, pengadaan peralatan kantor, dan sebagainya. Maka, anggota bersama pengurus harus menentukan usaha pokoknya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan koperasi. Kelebihan koperasi di Indonesia adalah yang pertama, bersifat terbuka dan sukarela. Orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Yang kedua, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. Yang ketiga, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal. Yang keempat, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang kelima, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang keenam, koperasi dapat melakukan berbagai usaha di berbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat. Yang ketujuh, sisa hasil usaha atau SHU yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang kedelapan, membantu membuka lapangan pekerjaan. Yang kesembilan, mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah. Yang kesepuluh, mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rangka mengembangkan koperasi. Yang kesebelas, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik penggilingan padi. Yang ke-12, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dan yang ke-13, mengutamakan kepentingan anggota. Selanjutnya, kelemahan koperasi di Indonesia adalah yang pertama, kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi. Yang kedua, pengurus kadang-kadang tidak jujur. Yang ketiga, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Yang keempat, keterbatasan di bidang permodalan. Yang kelima, daya saing lemah. Yang keenam, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang ketujuh, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Selanjutnya, arti lambang koperasi. Sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia, maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi. Adapun makna dan arti lambang dari koperasi yang baru adalah sebagai berikut. Arti lambang koperasi yang pertama, lambang koperasi Indonesia terkini dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap koperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Arti lambang koperasi yang kedua, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai 4 maksud koperasi Indonesia. Yang pertama, sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Yang kedua, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Yang ketiga, bersifat menjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Dan yang keempat, selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Selanjutnya, arti lambang koperasi yang ketiga. Lambang koperasi Indonesia dalam bentuk teks koperasi Indonesia memberikan kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia maupun antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Selanjutnya,
Arti lambang koperasi yang keempat. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberikan kesan kalem sekaligus berwibawa. Selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Arti lambang koperasi yang kelima. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari PIN, tanda pengenal pegawai, dan emblem untuk seluruh kegiatan serta pelaksanaan administratif oleh gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Arti lambang koperasi yang keenam, lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat tulisan yaitu Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang, dan gambar yaitu 4 kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi Indonesia. Selanjutnya, pengelolaan koperasi. Cara pembentukan koperasi. Dalam pendirian koperasi, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, didasarkan atas sukarela. Yang ketiga, minimal ada 20 orang yang ingin menjadi anggota koperasi. Selanjutnya, langkah-langkah mendirikan koperasi. Yang pertama, mengadakan rapat untuk pemilihan kepengurusan dengan keanggota minimal 20 orang. Yang kedua, pengurus menyusun akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar. Yang ketiga, pengurus mengajukan permohonan Badan Hukum Koperasi secara tertulis maupun kanwil koperasi setempat dengan melampirkan akta pendirian yang telah memuat anggaran dasar, berita acara rapat pendirian koperasi, fotokopi KTP dari masing-masing anggota pendiri, surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan, rencana kegiatan awal usaha, dan neraca awal koperasi. Yang keempat, menunggu pengesahan badan hukum dengan nomor badan hukum koperasi selambat-lambatnya 3 bulan setelah pengajuan permohonan. Yang kelima, jika permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, dapat mengajukan permohonan ulang selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya penolakan. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi, perangkat organisasi koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota, yang kedua, pengurus, dan yang ketiga, pengawas atau badan pemeriksa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.